Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi perkuliahan kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Global di Masa Depan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya juga akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama adalah Aldi Azhar, yang kedua ada Cahaya Junus, yang ketiga ada Gina Ukhti, selanjutnya ada Muhammad Dafa Zakaria, kemudian Maulana Fikri Zulfikar, dan yang terakhir yaitu Rizky Fadlur Rahman Akbar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran global secara garis besar. Pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekankan kepada yang pertama adalah upaya-upaya standarisasi. Program-program pemasaran lintas negara yang berbeda, khususnya berkaitan dengan penawaran produk, bauran promosi, harga, dan juga struktur saluran. Upaya-upaya ini meningkatkan peluang untuk mentransfer produk-produk, merek, dan ide-ide lainnya antar para anak perusahaan serta membantu menghadapi munculnya para pelanggan global. Yang kedua adalah koordinasi lintas pasar, pengurangan efisiensi biaya, dan duplikasi upaya-upaya di antara anak-anak perusahaan nasional dan regional mereka. Kemudian yang terakhir adalah integrasi global, berpartisipasi di banyak pasar dunia utama untuk memperoleh peningkatan kemampuan bersaing serta integrasi yang efektif dari kampanye bersaing perusahaan lintas pasar tersebut dengan kemampuan untuk mensubstitusi operasi-operasi di beberapa pasar dengan sumber-sumber daya yang dihasilkan di pasar negara lain dan merespon pada serangan-serangan persaingan di dalam sebuah pasar dengan melakukan serangan balik di pasar negara lain. Perencanaan pemasaran global terdiri atas 5 langkah utama, yaitu yang pertama ada pengkomunikasian tujuan, yang kedua ada penyusunan rencana, yang ketiga ada pengagregasian rencana, yang keempat ada penerjemahan rencana ke dalam anggaran, dan yang kelima ada pengambilan tindakan. Pengorganisasian pemasaran global. Pertimbangan utama dalam menyusun struktur organisasi adalah apakah perusahaan global harus menstrukturi dirinya berdasarkan lini geografis, lini produk, atau lini fungsional. Tujuannya adalah menghindari dualokasi dan mencapai sinergi dalam mengintegrasikan operasi nasional terpisah ke dalam unit terkombinasi. Dua alternatif yang dipilih dalam merancang struktur organisasi pemasaran global antara lain: yang pertama, perusahaan menangani bisnis internasionalnya dengan cara terpisah atau tersendiri. Yang kedua, perusahaan mengintegrasikan bisnis internasional dengan bisnis domestik melalui pembentukan perusahaan global. Mengintegrasikan bisnis internasional dengan bisnis domestik melalui pembentukan perusahaan global dapat terjadi intervensi dari kantor pusat. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh kantor pusat antara lain informing, persuading, coordination, evaluation, dan direction. Pengendalian pemasaran global. Pengendalian merupakan salah satu aspek kritis dalam pemasaran global. Yang pertama, ada tujuan pengendalian mengarahkan operasi bisnis dan pemasaran agar bisa mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses pengendalian pemasaran global meliputi 3 langkah utama, yaitu yang pertama ada menyusun standar, yang kedua mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar, dan yang ketiga ada melakukan tindakan korektif. Selanjutnya, produk baru dalam pemasaran global. Ada 3 aspek penting yang perlu ditelah dalam pengembangan produk baru untuk pasar global. Yang pertama yaitu identifikasi ide produk baru yang biasa bersumber dari pelanggan, pemasok, pesaing, wiraniaga perusahaan, distributor dan agen, eksekutif kantor cabang, eksekutif kantor pusat, sumber-sumber dokumentasi, dan observasi langsung di lingkungan pasar. Yang kedua yaitu pembentukan Departemen Produk Baru Internasional yang menjalankan 4 fungsi utama. Yang pertama, memastikan bahwa sumber informasi yang relevan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk ide produk baru. Yang kedua, menyaring dan mengidentifikasi. Yang ketiga, menyelidiki dan menganalisis ide tersebut. Yang keempat, memastikan bahwa organisasi memberikan komitmen sumber dayanya. Ketiga, pengujian produk baru di pasar internasional untuk mengantisipasi segala kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Dalam hal inovasi produk baru, konsumen biasanya melewati proses adopsi yang terdiri dari 5 tahap, yaitu
Yang pertama kesadaran, kedua minat, ketiga evaluasi, keempat real, dan kelima adopsi. Selanjutnya ada jasa global. Dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor jasa semakin meningkat tajam. Internasionalisasi jasa juga mengalami pertumbuhan pesat, baik dalam bentuk jasa profesional, experiential services, maupun jasa yang melekat pada produk fisik. 5 faktor utama yang menjadi pemicu internasionalisasi jasa yaitu persaingan, pasar teknologi, biaya, dan pemerintah. Jasa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada people processing services, yang kedua ada processing services, yang ketiga ada information based services. Terus selanjutnya ada terdapat 4 jenis perusahaan jasa, yaitu yang pertama ada location free professional services, yang kedua ada location juga bound customized projects, yang ketiga ada standardized services package, yang keempat ada value added customized project. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran global. Dalam banyak kasus, organisasi menyusun pesan standar secara terpusat, namun memberikan kebebasan kepada para manajer di negara tujuan pemasaran untuk mengadaptasinya, agar bisa memenuhi kebutuhan budaya setempat dengan cara menyesuaikan bahasa dan komponen media lainnya. Ini berarti bahwa ada unsur standarisasi, misalnya perencanaan tema, gagasan dan kampanye atau promosi yang dilakukan. Dan sekaligus ada pula unsur adaptasi, misalnya menyangkut bahasa, model, dan adegan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan lokal. Isu-isu khusus dalam pemasaran global. Yang pertama, perbedaan bahasa. Penerjemahan merek atau slogan kampanye iklan ke dalam bahasa setempat bisa menimbulkan masalah besar jika ternyata makna atau artinya sama sekali berbeda dari yang dimaksud. Yang kedua, ketersediaan media. Ketersediaan media sangat tergantung pada regulasi pemerintah dan infrastruktur media. Contohnya, rasio kepemilikan koran di Jepang adalah 1:2. Yang ketiga, kendali pemerintah. Regulasi pemerintah bisa menyangkut penggunaan media, pesan yang disampaikan, anggaran periklanan, dan kepemilikan agen periklanan. Contohnya, produk rokok dan minuman keras dilarang di beberapa negara di kawasan Eropa Barat. Iklan kedua jenis produk ini juga sangat dibatasi di berbagai negara seperti Indonesia, Cina, Australia, Amerika, dan lain-lain. Yang keempat, ketersediaan agen periklanan. Jumlah dan kualitas agen periklanan sangat bervariasi antar negara. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris, jumlahnya lebih dari 500 agen periklanan. Sedangkan di RRC dan Rusia jumlahnya tidak lebih dari 10 agen pada tahun 1995. Yang kelima, ketentuan mengenai promosi penjualan. Tidak semua aktivitas promosi penjualan bisa dilakukan di semua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain peraturan, budaya, dan situasi persaingan. Hukum di beberapa negara membatasi aturan bentuk premium dan hadiah. Pemasaran global masa depan. Pemasaran berkembang dari 1.0 menjadi 4.0. Meskipun ada pemikiran yang berbeda tentang kapan pemasaran muncul sebagai suatu disiplin. Mayoritas spesialis setuju bahwa itu terjadi sekitar awal 1900-an. Sangat mengesankan bahwa sebagai seni, praktik ini telah berkembang selama lebih 1 abad. Ada 2 faktor utama yang dapat dipertimbangkan sebagai pendorong evolusi pemasaran, yaitu teknologi pemasaran dan kebutuhan konsumen. Faktor pertama, teknologi mulai berkembang dengan iklan cetak bergambar, karena ini adalah satu-satunya saluran komunikasi yang efektif pada saat itu. Namun, munculnya pemasaran digital telah secara signifikan merubah paradigma industri. Faktor kedua, kebutuhan konsumen adalah konstan dan variabel pada saat yang sama. Perusahaan membuat strategi pemasaran untuk menarik konsumen dan kebutuhan mereka, tetapi kebutuhan tersebut dapat berubah dengan cepat. Bagaimana pemasaran manusia cocok dalam pemasaran 5.0? Meskipun teknologi tampaknya menjadi titik fokus marketing 5.0, sangat penting untuk memahami bahwa manusia mempertahankan peran sentral mereka dalam hal keputusan akhir. Bagaimanapun, teknologi dan manfaat yang dihasilkannya memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Meskipun AI dapat belajar dari pola dan blok data yang berbeda, hasil akhirnya hanyalah simulasi dari apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya pemasar manusia tetap menjadi inti dari marketing 5.0. Tujuan utama dan next step adalah untuk memperkuat kemampuan pemasar manusia untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam hal ini, mereka berada di posisi yang sama dengan konsumen, yang berarti bahwa pemasar manusia dapat menciptakan solusi yang lebih relevan daripada yang dibuat oleh AI pada kondisi saat ini. Simbiosis manusia dan teknologi masa depan pengalaman baru Kotler jelas mengarah pada fenomena menarik yang mirip dengan buku-buku fiksi ilmiah simbiosis manusia dan teknologi. Dari perspektif pemasaran, tahap evolusi disiplin ini dapat digambarkan sebagai puncak kemampuan manusia karena kita mampu memperkuat kemampuan kita melalui penggunaan teknologi. Namun, perusahaan modern harus memahami bahwa harus ada keseimbangan antara kecerdasan manusia dan komputer. Kedua komponen ini saling melengkapi, tetapi tanda-tanda ketidakseimbangan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak efektif dan bencana pemasaran. Sangat penting untuk memahami bahwa pemasaran 5.0 menyediakan instrumen dan sumber daya untuk mencapai tujuan pemasaran. Peran terakhir eksekusi jatuh pada manusia, karena mereka dapat memahami manusia lain. Itulah mengapa dapat disimpulkan bahwa masa depan pengalaman pelanggan baru akan cukup menjanjikan. Konsumen akan menerima pesan pemasaran yang disesuaikan dan ditargetkan yang akan dikombinasikan dengan pendekatan manusia untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Sekian dari kelompok 10, saya ucapkan terima kasih.